Setelah Roy Surya CS meneliti tentang siapa sebenarnya pemilik foto pada ijazah Jokowi, akhirnya berkat menggunakan aplikasi tertentu, maka ketahuan bahwa foto pada ijazah itu lebih mirip atau match dengan Dumatno dengan persentase jauh di atas 50% sesuai hasil di atas. Sementara jika pakai foto Jokowi malah tidak mirip atau tidak match dengan angka mirip di bawah 50%. Jadi, kesimpulannya adalah, silakan gas di komentar. Kami bersepakat, kami tidak akan putus, kami tidak akan berhenti, kami tidak akan mundur, dan kami hanya mengetuk, tadi kata Prof. Sofyan. Ada satu yang menarik, pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, ya, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh Kepala Negara, ya, dan kemudian diberi nasihat. Sudahlah, katakanlah yang benar dan nanti akan jelas. Jadi insya Allah selalu dikatakan inilah korban Jokowi. Ya memang benar. Yang jelas saya itu dihukum selama 5,5 tahun. Saya di penjara. Memang kalau secara fisik nggak ada yang menyentuh saya, nggak ada yang menyiksa saya. Tetapi secara psikis saya diperlakukan Jokowi lebih rendah daripada binatang. Saya nggak mau memerinci itu karena itu privasi saya, tapi itu saya alami dan langsung itu diperintahkan oleh Jokowi. Sampai saat ini saya belum bisa berkomunikasi kembali dengan istri saya belum bisa bertemu dengan anak saya yang satu, tapi biarlah itu menjadi monumen kekejaman Jokowi terhadap saya. Tetapi yang lebih penting saat ini yang membuat saya bahagia adalah hampir seluruh rakyat Indonesia itu dalam pikirannya pasti sudah ada kesadaran, ya Jokowi itu memang ijazahnya bodong, itu bikinan pramuka. Ini dikatakan orang langsung kepada saya setiap kali saya temui. Yang penting ini, maka dalam kesempatan ini izinkan saya mengutip sajak Rendra. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Maksulkan Gibran, adili Jokowi. Sekian, selamat berjuang, dan kita tidak akan kalah karena tangan Tuhan sudah mendukung kita semua. Kami ingin mengatakan bahwa sudah waktunya, ya, sudah waktunya polisi berbenah diri untuk tidak serampangan menerima segala bentuk pelaporan-pelaporan yang sesungguhnya pelapor tersebut tidak lebih daripada orang-orang yang disewa untuk melaksanakan sesuatu yang disebut dengan nabok nyilih tangan. Meskipun akhirnya keluar juga Bapak Joko Widodo untuk menyampaikan laporan sendiri. Saya ingin mengatakan, jangan pernah coba-coba untuk berusaha untuk menyelundupkan hukum hanya demi ya mengikuti hasrat, syahwat, serta kekuasaan yang dimiliki oleh mantan presiden 2 periode, yaitu Joko Widodo. Pada saat menjadi presiden, Anda menyusahkan rakyat, dan setelah Anda menjadi rakyat, Anda menyusahkan presiden dan rakyat. Marilah kita bangsa ini kapok untuk senantiasa merusak hukum. Dari tim advokasi anti ijazah bodong, selamatkan legasi sejarah bangsa Indonesia, kami ingin memulai Indonesia yang bersih. Masuk ya? Masuk. Silakan. Baik, harinya Pak Saidi dulu nanti. Hari ini saya pikir inilah simbol Ini masih mantan Presiden Joko Widodo. Masih simbol kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh kepada penegak hukum. Faktanya, simbol perjuangan kita, salah satu pejuang kita, Abraham Samad, dipanggil dalam rangka kasus dengan Joko Widodo. Artinya, aparat hukum sepertinya masih dalam kendali Solo. Itu fakta, karena bayangkan Abraham Samad hanya podcast langsung dipanggil terkait dengan ijazah Joko Widodo. Pertanyaan saya, sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo, aparat hukum? Apakah menunggu Jan Etes cucunya jadi presiden, baru aparat hukum berhenti menjadi alat daripada Joko Widodo? Sangat susah dibantah. Nah, kita sudah 10 tahun lebih betul-betul aparat hukum itu digunakan untuk memenjarakan atau menangkap siapapun yang berbeda dengan Joko Widodo.
Berapa teman kita udah keluar masuk penjara hanya karena aparat hukum betul-betul memihak kepada Joko Widodo. Berapa orang di penjara hanya mempersoalkan ijazah Joko Widodo. Terus apakah semua rakyat Indonesia akan dipenjara demi Joko Widodo? Kalau ini berlanjut, saya nyatakan hari ini adalah hari pernyataan perang semesta melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan bersama cuplikan video yang sangat menarik. Ya, ini bagaimana tidak teman-teman, ini sangat mengejutkan ya. Sepertinya mengejutkan karena ini baru ditujukan ijazah mantan Presiden Joko Widodo ya, terutama ijazahnya itu yang katanya asli ya, katanya palsu, dan akhirnya salinan itu ditujukan teman-teman. Nah, di cuplikan video tadi kita udah melihat bagaimana foto yang ada di ijazah. Mungkin teman-teman banyak yang mengira bahwa itu bukan foto Pak Jokowi ya, itu Pak Jokowi, dan ya seperti itu terus menerus ya, apa namanya, pendapat netizen terhadap ijazah Jokowi. Sebenarnya kalau kita melihat secara kasat mata bahwa ijazah itu adalah ya tidak mirip ya menurut saya ya, bahkan fotonya itu sepertinya, apalagi itu menggunakan kacamata dan dengan dipasangkan dengan Duk Makno itu sepertinya ada kemiripan begitu ya, terkait dengan bibir, bahkan menggunakan kacamata ya. Mungkin teman-teman bisa menulis komentarnya di kolom komentar ini, memberikan pendapat Anda bagaimana menurut Anda sih terkait dengan foto di belakang cuplikan video tersebut teman-teman. Apakah itu foto Pak Jokowi, wajah Pak Jokowi, dari kumisnya, dari kacamatanya, bahkan dari bentuk dari mukanya tersebut ya. Mungkin bisa memberikan pendapat Anda ya. Jadi teman-teman, dari cuplikan itu kita melihat ya bagaimana komentar-komentar netizen, apa sebenarnya mereka sampaikan, bagaimana reaksi atau komentar dari teman-teman yang lain juga. Nah ya, coba kita melihat bahwa benar kata Rismon saat masih waras bilang 1000 triliun palsu. Nah ya, jadi waktu itu Rismon Hasiolan teman-teman masih waras kata netizen yang menyebut bahwa ijazah Jokowi itu 11.000 triliun palsu. Ya, ternyata ini ini cukup meyakinkan ya para tersangka ini kalau 11.000 triliun persen itu palsu. Ya, pada saat itu Rismon Hasiolan masih belum bergabung di geng Solo ya. Saya nggak ada di penjara, yang di penjara Parco dan polisi yang terlibat. Termul bazar pencilat itu yang harus dipenjara. Oke. Benar tidak ada legitimasi Jokowi ijazah palsu, Kapolri harus diganti. Ya, ternyata teman-teman ya bahwa netizen menyampaikan bahwa Kapolri harus diganti. Tujuannya apa? Supaya kasus ini bisa terungkap yang sebenarnya apa terjadi. Ya, oke. Ternyata begitu kejam ya perilaku dan adab orang ini. Petinggi negeri kita sama sekali tanpa ada peri kemanusiaan, sadis dan biadab. Oke, polisi jangan takut sama tukang kayu. Harus berbuat adil, kalau orang salah ya harus usut, kalau benar ya harus dikatakan benar ya. Jadi teman-teman, bahwa memang penegakan hukum itu ya harus bekerja sesuai dengan profesionalitasnya ya. Ya, benar apa yang dikomentari oleh netizen bahwa kalau misalnya ya maupun siapa pejabat publik atau masyarakat biasa, kalau misalnya salah ya katakan salah, kalau benar katakan benar. Ya, mestinya ini yang harus dilakukan oleh penegakan hukum kita teman-teman. Maju terus dan gentar suarakan kebenaran dan keadilan Pak Said Didu. Semoga sehat selalu para pendegakan keadilan. Ayo tegakkan keadilan. Dan kemudian aku heran ya, kenapa harus tak ditegakkan untuk keadilan? Apakah pendegakan hukum hanya mencari aman, juga kemewahan pribadi? Apa mungkin hampir sebuah pendegakan hukum maling semua sampai tak berpihak raya?
sama sekali. Aku ingin kasus ijazah harus diperiksa dengan adil. Kalau benar, ya benar. Kalau palsu, tolong bagi pembelanya juga dihukum sekalian ya, biar hukum adil, bukan ajang saling fitnah. Bisa hancur negara ini kalau ya terus begini, rakyat semakin jijik sama penegakan hukum Indonesia. Ya, jadi teman-teman, bahwa memang itulah yang ya, komentar yang satu ini menyatakan bahwa kalau ya benar apa yang disampaikan oleh penegakan hukum, ya seperti di cuplikan video tadi, menyatakan bahwa ijazah itu harus diungkapkan, ijazah itu harus dibuka seterang-terangnya, mestinya tidak ada lagi apa namanya yang ditutup-tutupi. Ya, kalau misalnya masyarakatnya apa namanya salah, dan harus diungkap dengan seterang-terangnya. Ya, bahkan kalau misalnya benar ijazah itu palsu, masih ya para temu-temulnya juga ikut harus dihukum ya, karena mereka membela yang salah. Begitu juga sebaliknya, teman-teman. Oke, rakyat mendukung para Suryo dan yang korban untuk keadilan terus harus dibahas untuk lebih cerahnya ya, jadi pemimpin yang lain. Oke, Allah yang ternyata benar terbukti terus demi tegakkan hukum di negara RI. Bagi saya, kalau nanti bisa kasus ini benar ijazah palsu, maka seperti harus ditangkap karena kau termul yang bikin kacau negeri ini. Adil dan seadil-adilnya demi Indonesia, semangat terus perjuangan, semoga pada sehat dan sukses. Ya, jadi saya rasa bahwa memang kalau misalnya mau menegakkan keadilan, ya mestinya ini harus dari awal ya, dari Bambang Tri dan Gus Nur pada saat itu ya dipenjara beberapa tahun ya, gara-gara juga ijazah mantan Presiden Jokowi. Ya mestinya kalau misalnya penegakan hukum dan menegakkan keadilan, apa yang dimintakan oleh para tersangka pada saat itu, misalnya untuk menunjukkan ijazah, mestinya ini harus dikabulkan, begitu ya, bahkan harus ditujukan kepada mereka, supaya di kemudian hari yang seperti yang dialami saat ini menjadi pertanyaan yang cukup serius, menjadi bumerang ya di tengah-tengah masyarakat, dan dipertanyakan terus-menerus karena yang aslinya tidak pernah ditunjukkan. Ya, jadi itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda. Sampai ketemu di postingan.